السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai bab taubat sudah ya. Kita masuk hadis terakhir tentang zina ya. Ada yang perlu kita perhatikan dari hadis kemarin, bahwa Rasul atau hakim tidak berhak bertanya, engkau berzina dengan siapa? Tidak boleh, tidak berhak. Begitu juga jika laki-laki mengaku berzina. Ada riwayat lain, Ma'iz namanya. Nabi tidak bertanya, engkau berzina dengan siapa? Sekalian bawa kemari, aku akan racap. Tidak. Kenapa? Karena minimal harus 4 orang laki-laki. Dan betul-betul 4 orang laki-laki ini bukan perempuan ya, harus laki-laki. Persaksian perempuan adalah separuh dari laki-laki. Gitu. Maka jika laki-laki 1, tentu wanita harus 2. Ini yang dimaksud sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa agama seorang wanita itu separuh dari laki-laki. Akal wanita separuh dari laki-laki. Contohnya tadi persaksian. Kenapa? Karena di dalam Islam menerapkan hukuman bukan tujuan. Tujuan sebagaimana yang kemarin kita bahas adalah supaya kaum muslimin menjauhi maksiat-maksiat itu sejauh-jauhnya. Yang takut mencuri supaya lebih takut lagi. Yang tidak takut supaya menjadi takut. Bayangkan hilang tangannya, dipotong tangannya. Tentu ini mengerikan sekali. Dicongkel matanya. Kalau apa? Kalau dia mencongkel mata orang sesama muslim, maka hukuman itu seberat mungkin. Ya, kita lanjutkan hadis 23. Wa an Ibni Abbasin wa Anas bin Malik. Ada 2 sahabat yang mendengarkan sabda Nabi ini, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Dua-duanya diriwayatkan dalam satu hadis ini. Biasanya cuma satu, dari Anas bin Malik, atau dari Abu Hurairah, atau dari Ibnu Abbas, atau dari Ibnu Mas'ud. Ini dua-duanya dibawakan, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam," seandainya anak Adam memiliki wadian, wadi, lembah. Lembah tidak mungkin selapangan, dua lapangan. Ya, lembah ya, berhektar-hektar lembah. Min zahabin, dan lembah itu penuh dengan emas. Punya satu orang anak Adam. Seorang anak Adam memiliki lembah yang penuh dengan emas. Apa kira-kira yang terjadi? Menurut antum kira-kira apa yang terjadi? Mungkin menurut kita ya, pasti dia akan menghabiskannya dengan enak-enak. Kalau ahli ibadah ya sambil ibadah, sambil sodakoh sana sini. Mungkin bangun masjid, mungkin bangun pesantren. Bayangkan satu lembah penuh dengan emas. Berapa triliun itu? Ngapain kerja? Ngapain usaha? Ya sudah, menunggu mati sambil ibadah, sambil senang-senang, beli mobil mewah, bangun pesantren dan seterusnya dan seterusnya. Itu kata kita. Itu kata kita. Kata Nabi apa? Seandainya anak Adam itu memiliki emas sepenuh lembah, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, maka dia berpikir, dia berhayal, dia bercita-cita, dia berkeinginan supaya jangan satu lembah doang, bikin supaya dua lembah. Innalillah. Ternyata angan-angan kita beda dengan ucapan Nabi. Enggak mungkin ucapan Nabi salah, angan-angan kita benar. Kita bilang begitu. Kalau saya punya emas sebanyak lembah atau segunung lah ya, sebukit, ngapain kerja, ngapain usaha, ngapain dagang? Sudah sambil nunggu mati, sedekah sana, sedekah sini, ada yang minta kasih, ada yang kesulitan bantu, ada bencana kirim bantuan, pengen jalan-jalan, beli mobil mewah paling berapa sih? Semewah-mewahnya paling nggak sampai 10 miliar misalnya, ini triliunan. Itu pikiran kita, angan-angan kita. Akan saya bantu siapapun yang butuh bantuan. Mana masjid yang nggak jadi-jadi, mana yang lagi bangun pesantren. Itu pikiran kita karena belum punya begitu. Manusia itu biasa kalau belum punya. Ya, saya emang nggak minta macam-macam dah. Ya, saya yang penting punya rumah aja. Ya, saya nggak mimpi rumah yang ratusan meter, udahlah 100 meter cukup. Yang penting punya. Mosok 16 tahun di Jakarta masih ngontrak, jadi kontraktor katanya. Yang penting punya rumah aja. Begitu. Saya nggak ngimpi, nggak kepikiran punya mobil lah, mobil mewah lah. Yang penting punya rumah aja. Yang ngomong begitu karena belum punya rumah. Udah kebeli rumah ngomongnya lain lagi. Enak juga punya mobil kali ya. Mana-mana naik motor, ya. Emang kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan, ini kan menghibur diri orang pakai motor. Maunya ya hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Enak kali punya mobil ya. Dapat mobil tahun 2000 misalnya, ya kan? Enak mobil baru kali ya. Begitu loh, terus sampai ketika Allah berikan satu lembah emas. Dia berpikir, dia bercita-cita, dia berangan-angan gimana caranya menjadi dua lembah. Bukan gimana cara menghabiskannya, bukan. Inilah manusia. Ya. Dan seandainya tidak disebut di sini ya, disebut di hadis lain. Dan seandainya akhirnya Allah berikan dua lembah emas, wadiyani min dhahabin.
Maka labtagha thalithan minhuma, dia ingin punya 3 lembah, dan begitu seterusnya. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW hari ini sedang kita saksikan, betul-betul sedang kita saksikan. Ada orang umur hampir 70 tahun, bukan 70 tahun, bahkan hampir 80 tahun, perusahaannya di mana-mana, masih mikir. Ya. Kadang-kadang masih menyempatkan diri datang ke kantor ngecek perusahaannya. Umur sudah hampir 80 tahun. Bukannya fokus ke akhirat, memperbanyak bekal ibadah untuk nanti bekal di akhirat. Ya, enggak kepikiran. Apalagi kita enggak bahas orang-orang kufar udah jelas ya. Ini sebagian kaum muslimin seperti itu. Dan kapan selesai? Kapan selesai angan-angan itu? Dia sudah tidak berharap lagi 2 lembah, 3 lembah, 4 lembah, enggak berharap lagi. Kapan? Nah, ketika mulutnya sudah penuh dengan tanah. Wala yamla afahu illa turab. Sampai mulutnya itu sudah penuh dengan tanah. Mati maksudnya. Ya. Kan bercampur dengan tanah, orang mati bercampur dengan tanah. Nah, tanah itu akan menyumpal dan tidak akan penuh kecuali dengan tanah. Kalau masih makan nasi, gula, kopi, segala macam, belum. Kalau sudah tanah, baru. Ya. Jangan sampai kita bernasib seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sudah tersumpal tanah mulutnya, baru nyesel. Padahal waktu itu enggak jauh dari rumahku ada pembangunan masjid, kenapa aku enggak sumbang? Kenapa ada pembangunan pesantren enggak jauh dari rumahku, aku enggak sumbang? Enggak ada gunanya. Mau nangis darah, mau nangis nanah, enggak ada gunanya. Dan dia merengek-rengek, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Seandainya engkau kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah, maka ini peringatan bagi kita. Orang yang mati, yang sudah mati, dia ingin dihidupkan lagi di dunia, mau ngapain? Mau sedekah. Yang paling disesalkan oleh orang mati, apalagi kaya, adalah kenapa aku enggak sedekah? Kenapa aku enggak sedekah? Kenapa aku enggak sedekah? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya, salat, puasa, baca Al-Qur'an enggak disebut di situ. Ya Allah, kembalikanlah lagi aku ke dunia, aku mau salat, aku mau puasa, enggak disebut. Disebut pertama sedekah. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Baru setelah sedekah berbuat kesolehan, ya tentu baca Al-Quran, sholat, puasa dan seterusnya. Tapi yang dia sesalkan pertama kali adalah sedekah, fa as-sadaqah. Kenapa aku tidak sedekah? Yang bersedekah nyesel, ya. Yang sedekah 1 miliar nyesel, kenapa enggak 2 miliar? Yang 2 miliar nyesel, kenapa enggak 5 miliar dan seterusnya. Itu kalau punya tentunya. Ya. Maka kita ditahdzir oleh Nabi, diperingatkan oleh Nabi, jangan ngikuti kelakuan Yahudi. Ciri khas Yahudi apa? Pelit, bakhil. Ya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalau bukan karena Yahudi, enggak akan ada daging busuk. Kalau bukan Yahudi yang memulai, enggak akan ada daging busuk. Kenapa? Karena sebelum muncul kebahilan Yahudi, orang entah berapa ribu tahun yang lalu ya, orang kalau motong kambing, motong sapi buat dimakan, makan daging, kan nyisa tuh, kasih tetangga,
kasih fakir miskin, saudara. Nah, selesai udah. Ya, kan hari itu kan namanya pengen kambing tentu menyembelih kambing, pengen sapi nyembelih sapi. Ya, tidak seperti hari ini kan, gampang beli 1 kilo bahkan setengah kilo juga bisa. Nah pasti nyisa kan, satu keluarga mosok 1 sapi, nah dibagi. Nah Yahudi karena saking bakhilnya, sifat menonjol Yahudi itu bakhil, maka ketika ada satu keluarga menyembelih kambing atau sapi dimakan nggak habis, mau dikasih tetangga saudara sayang, namanya bakhil. Orang pelit kan begitu, sayang. Maka disimpan buat besok. Belum ada kulkas, belum ada freezer, maka besoknya basi, busuk. Ya, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kebusukan daging di rumah manusia. Ya kalau di hutan ya tentu banyak ya, sisa harimau, sisa singa, gitu. Di rumah manusia ada daging busuk gara-gara apa? Kebakhilan Yahudi. Maka kita kaum muslimin jangan pernah ikut-ikutan Yahudi, bakhil sebakhil-bakhilnya Yahudi. Ya. Saking bakhilnya orang suruh nyumbang sono, nyumbang sini, dilarang sama Yahudi. Ya. Masih fakir miskin, masih ke pesantren, masih ke yatim, panti asuhan. Kata yang orang Yahudi, jangan, setor ke kami. Setor ke kami, berapa? Nggak usah banyak-banyak, 200.000 sebulan, 200.000 sebulan, 200.000 tiap bulan. Nah nanti kalau mobil bapak kecelakaan, kami tanggung biaya bengkelnya. Kalau bapak sakit, kami tanggung biaya rumah sakitnya. Nah, ini siapa yang pertama kali bikin peraturan seperti ini, usaha seperti ini? Yahudi. Orang Islam nggak kepikiran. Ini kan bakhil, ya. Kalau kaum muslimin nggak bakhil, insya Allah, maka nggak berharap apa-apa. Ada fakir miskin, kasih. Ada anak yatim, kasih. Tiap bulan. Ini sama Yahudi jangan begitu. Ya, jadi berharapnya bukan kepada Allah, tapi kepada perusahaan asuransi itu. Dijamin, ditanggung. Kalau Anda setor kepada kami 1 bulan 200.000, 200.000, 200.000, maka nanti kami jamin. Apa asuransi kesehatan, apa mobil, apa jiwa, apalah. Ini Yahudi yang mengajarkan. Kaum muslimin ikut-ikutan. Ya, maka sudah berkurang banyak. Tidak lagi diberikan ke anak yatim, fakir miskin, masjid, tapi ke asuransi. Ya, disinilah kalau antum mau percaya dengan sabda Nabi SAW, sudah tinggalkan. Ya, tinggalkan judi asuransi. Ini jelas judi. Asuransi ini jelas sejelas-jelasnya itu judi. Judi itu kan kalau saya menang, dia kalah. Kalau dia menang, saya kalah. Itu sifat judi begitu. Nggak mungkin bandarnya menang, kitanya menang. Nggak mungkin. Badannya untung, kitanya untung. Nggak mungkin, bukan judi itu. Asuransi jelas judi. Saya baru setor 2 kali, berarti baru 400.000. Tiba-tiba saya sakit, butuh biaya 50 juta. Ditanggung oleh perusahaan asuransi. Saya untung, tentu dia rugi. Mosok baru dapat 400.000 sudah harus nanggung 50 juta. Dia rugi, saya untung. Dia kalah, saya menang. Itulah judi. Sebaiknya saya setor 200.000, 200.000, 200.000, 200.000 sampai 10 tahun. Ya, udah berapa juta itu? Saya nggak sakit-sakit. Mobil saya nggak kecelakaan-kecelakaan, ya, maka dia menang, saya kalah. Ya, saya nggak dapat apa-apa kan? Walaupun mungkin uang kembali 50%, 60%. Ya, masih ada 2 lagi yang membuat asuransi itu haram.
yaitu riba dan gharar. Riba dan gharar. Jadi setidaknya ada 3 yang menyebabkan asuransi itu haram. Ada 3: judi, maisir atau kimar, kemudian riba, kemudian gharar. Ketika cuma 1 saja, gharar, itu haram. Apalagi ini 3-tiganya ada pada diri asuransi. Siapa yang ngajarin? Siapa lagi kalau bukan Yahudi? Kaum muslimin nggak kepikiran. Jadi jangan bilang Yahudi itu pintar, enggak. Pintar dalam berbuat maksiat, ya. Ya. Beda dengan sahabat. Sahabat itu pintar, cerdas dalam hal apa? Dalam hal taat kepada Allah. Nah, itu para sahabat. Cerdas, pintar. Kepintaran para sahabat untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Beda dengan Yahudi. Kecerdasannya, kejeniusannya untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Diawali kemaksiatan pertama mereka dalam hal hilah, yaitu terjadi pada hari Sabtu, ya, yang ikan, peristiwa ikan itu. Dimulai dari situ. Cerdas, pintar, kepikiran, ya. Karena hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ikan luar biasa. Istilahnya banjir. Kebalik ya. Justru hari Sabtu yang ikan luar biasa, ya. Tapi mereka dilarang. Mereka dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Ya, sementara hari-hari lain satu sepi. Ini ujian dari Allah. Muncul kecerdasan mereka, kejeniusan mereka, kepintaran mereka. Tapi dalam rangka ngakalin gimana supaya dapat ikan, tetapi kesannya nggak nyari ikan. Dan itu yang dilakukan oleh mereka. Dan itu yang diikuti oleh kaum muslimin hari ini. Ya. Ini kan minjem 1 miliar, kembali 1,4 miliar. Gimana ya? Bikin kesan supaya bukan pinjem 1 miliar, kembali 1,4 miliar. Kalau ini kan jelas 0,4 miliar riba, bunga. Gimana caranya? Mereka mikir tuh. Ya. Dan ketemu. Setan iblis kan tidak pernah diam, terus membantu manusia yang ingin berbuat maksiat. Dibantu caranya. Maka ketemu begini, ketemu dan ketemu. Ya. Kalau antum datang ke bank-bank yang mengaku syariah itu, antum akan ketemu ini. Ya. Judulnya dibikin lain, tapi hakikatnya begitu. Utang 1 miliar kembali 1,4 miliar, dicicil selama 5 tahun. Udah seperti itu, tapi diputar, saya beli dulu ya, nanti kalau sudah saya beli nanti saya sewakan ya. Perusahaan ini sedang butuh dana segar 1 miliar, nanti dikembalikan 1,4 miliar selama 5 tahun misalnya, ya, 300 juta, 300 juta, 300 juta misalnya. Perusahaan ini bisa, ya. Cuman kalau bank konvensional ya terus terang kan, mereka kan nggak mengenal prinsip bunga itu haram, gitu ya. Yang mengaku syariah ini tentu nggak berani bilang begitu, sama aja dong dengan bank konvensional. Mereka cari akal, mikir, akhirnya ketemu. Bapak kan punya perusahaan nih, 1 gedung. Separuh gedung Bapak kami beli 1 miliar. Nih uangnya. Nih uangnya. Nanti kembalinya bagaimana? Nanti ini separuh ini kan punya kami nih. Punya kami sebagai bank, karena sudah kami beli 1 miliar kan. Separuh gedung Bapak ini punya kami. Nah, kami sewakan tiap bulan. Kami sewakan tiap bulan ke Bapak.
Berapa sewanya tiap bulan? 300 juta misalnya. Tiap bulan 300 juta, tiap bulan 300 sampai mentok di 1,4 miliar. Nanti kalau sudah 1,4 miliar, gedung kami yang separuh itu kami berikan ke Bapak. Kan baik kami berikan. Nih, kalau orang yang takut dosa, semangatnya itu semangat takut dosa, dia akan mengatakan itu sama saja. Pinjem 1 miliar, kembali 1,4 miliar, diputar-putar buat beli ini itulah. Ya. Nah, orang yang tidak punya semangat taat, semangatnya berkhilaf seperti Yahudi, mereka akan mengatakan, apa salahnya? Kan jual beli. Jual beli kan boleh, emang punya dia. Ya. Nah, apa salahnya? Nah, di sini kita ditolong oleh sabda Nabi SAW. Apa? La tabi' ma laysa indak. Jangan sekali-kali menjual sesuatu yang belum engkau miliki, yang masih milik orang, jangan engkau jual. Ketika deal kami jual, kami beli 1,1 miliar perusahaan Bapak, ya, itu kan masih punya dia, belum punya bank, tapi sudah deal. Nanti setelah itu kami jual ya, kami sewakan ya, nah, itu kan belum. Kalau mau jangan nyinggung-nyinggung dulu ya. Separuh dari perusahaan Bapak kami beli 1 miliar. Udah selesai. Bikin akad baru lagi. Ya. Ini saya sewakan ya ke Bapak. Ini saya jual ya ke Bapak dengan cara nyicil ya. Tergantung mau apa enggak. Gitu. Intinya jangan membuat akad jual beli ijab kabul sebelum barang itu dimiliki oleh penjual. Nah, ini luar biasa. Ini dilanggar luar biasa oleh Yahudi dan diikuti oleh kaum muslimin. Berangkat dari apa? Berangkat dari bakhil tadi. Cintanya terhadap dunia luar biasa. Ya. Dan ini adalah cinta dunia, takut mati. Maksudnya takut mati itu bukan nggak mau mati terus sakit diobati, nggak mau mati kalau mengendarai mobil, motor nggak ugal-ugalan, nggak ngebut, bukan itu maksudnya. Ya. Maksud takut mati di sini tidak berharap dengan kematian. Beda dengan para nabi, para rasul, para sahabat, mendengar surga, mendengar bidadari surga, kenikmatan surga, itu semangat ingin meraihnya. Nah, nanti kaum muslimin di akhir zaman, kata Nabi, akan terserang penyakit ini. Ya. 2 penyakit ini disebut oleh Nabi dalam satu istilah, al-wahn. Al-wahn. Ya. Para sahabat bertanya, ma huwal wahnu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan wahn itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sekali terhadap dunia dan enggak ada cinta-cintanya kepada mati, kepada akhirat. Enggak kebayang nanti masuk surga, nikmat, lezat, enggak kebayang. Ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang surga seolah hanya dongeng saja, nggak semangat menyambutnya. Ya. Bahwa kenikmatan di surga itu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan di surga pasti terlaksana. Dengar kalimat ini tidak disambut semangat. Iya. Jadi kalau pengen terbang bisa. Kan pasti terlaksana. Kalau pengen nyelam selama berjam-jam tanpa alat bisa, ya bisa. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Mau loncat sana, loncat sini. Ya.
loncat sepanjang 1000 meter misalnya, bisa. Kalau nggak bisa, batal ayat tadi. Walakum fiha ma tasdahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dengar ayat ini biasa-biasa saja. Ya. Tapi begitu dengar, mau nggak ke Kalimantan? Ngapain? Kerja, bersih-bersih. Tapi gajinya 10 juta. Langsung semangat. Langsung ngepak koper. Ya, jangankan Kalimantan. Timur Tengah, Hong Kong, ya, Eropa. Gitu. Cuman gaji 10 juta. Ya, semangat sekali mencari dunia. Tapi mendengar surga nggak ada semangat-semangatnya. Dengar neraka nggak ada takut-takutnya. Nah, ini penyakit. Penyakit yang melanda kaum muslimin di akhir zaman. Ketularan siapa tadi? Yahudi. Yahudi terhadap dunia itu cintanya luar biasa. Bahkan mereka berhayal bisa hidup 1000 tahun. Ya, saking cintanya terhadap dunia. Nah, dengan cinta kepada dunia akhirnya begini nih. Ya, sudah punya 2 lembah emas, ingin gimana caranya berusaha supaya 3, jangan 2. Terakhir hadis ini ditutup oleh beliau dengan kalimat, dan ini merupakan syahid dari bab taubat, wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi walaupun amalnya rusak luar biasa di dunia, kalau Allah mengampuni, selesai. Ya. Ya, sebelum kita bersoal jawab, ada 2 fawaid dari hadis ini. Yang pertama, zammul istiksari min jam'il mali wa tamanni dzalika wal hirsi alaih. Tercelanya berbanyak-banyak dalam mengumpulkan harta dan menjadi cita-cita dia, dan tamak rakus yang menyebabkan dia menjadi tidak cinta lagi terhadap akhirat, tidak berangan-angan tentang surga. Ya. Ini beda sekali dengan orang-orang soleh dahulu, para sahabat mendengar kata surga sampai nunggu kurmanya habis saja nggak sabar. Ya. Menjelang perang Uhud, ada seorang sahabat yang sedang menggenggam kurma, makan kurma. Bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, seandainya aku mati dalam perang ini, jaminannya apa? Nabi menjawab, surga. Surga. Sahabat ini meletakkan kurmanya dengan mengatakan, ya Rasul, terlalu lama bagiku untuk masuk surga kalau harus menunggu kurmaku ini habis. Lihat. Ya. Jadi ingin cepat-cepat masuk surga. Nunggu kurma habis saja kelamaan. Ya. Kalau kita kan mungkin enggak ya, walaupun ya habisin dulu dah. Ya. Nah, kalau perlu yang lain puas-puasin dulu apalah, baru mati. Nah, para sahabat tidak. Karena betul-betul enggak ada apa-apanya itu kenikmatan dunia itu dibanding dengan kenikmatan surga. Enggak ada persamaannya, wanginya, aromanya, warnanya, rasanya, apalagi bentuknya, nggak ada yang sama. Yang sama cuma satu. Apa? Masih ingat? Kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia yang sama cuma satu. Apa? Apa? Pernah dengar? Apa, Bu? Namanya doang sama. Susu, susu, madu, madu, wanita cantik, wanita cantik, gedung megah, istana, istana, mengalir sungai-sungai, mengalir sungai-sungai. Nah, itu namanya doang. Ya, begitu kita melihat sungai di surga, enggak ada mirip-miripnya dengan sungai di dunia. Ya. Mana ada sungai di dunia, sungai tapi enggak ada paritnya. Ya. Di surga nanti ada sungai tanpa parit.
Jadi airnya itu menggelembung ke atas. Ya, belum pernah kita saksikan ada sungai seperti itu. Ya, bening, diminum, berasa susu, berasa madu, berasa khamr, berasa kopi, berasa teh. Maunya kita apa? Mana ada sungai di dunia seperti itu? Ya, apalagi Ciliwung, Cisadane, mana mau antum minum airnya? Ya. Jadi yang sama itu cuma namanya doang. Gitu ya. Maka antum jangan kaget kalau Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Surga yang makhluk saja enggak ada sama-samanya. Apalagi Allah yang bukan makhluk, tentu enggak ada sama-samanya dengan tangan kita, wajah kita. Maka bodoh sekali orang yang mengatakan kalau Allah punya tangan berarti sama dengan kita dong. Kalau Allah punya wajah sama dengan kita dong. Kalau Allah punya jari sama dengan kita. Ini bodoh sekali. Bodoh. Kalau di surga ada sungai sama dengan dunia dong. Nah, begitu dong. Kalau di dunia ada istana sama dengan, kalau di surga ada istana sama dengan dunia. Dunia banyak istana. Kalau di surga ada delima, ada kurma, ada madu, sama dengan dunia. Ini bodoh. Ya, namanya doang yang sama. Ya. Jadi wujudnya, aromanya, bentuknya, rasanya, manisnya, lezatnya nggak ada mirip-miripnya. Nggak ada apa-apanya itu manisnya dunia, indahnya dunia, nikmatnya dunia, nggak ada apa-apanya. Ya, begitu juga tangan kita, wajah kita nggak ada apa-apanya dengan tangan Allah, wajah Allah. Lebih nggak ada apa-apanya. Maka mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Yang bilang Allah punya tangan siapa? Yang bilang Allah punya tangan siapa? Allah sendiri. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Padahal Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Mau dikemanakan ayat ini? Kalau bilang Allah nggak punya tangan. Ya. Oh itu kiasan. Oh itu kiasan. Boleh mengatakan begitu. Tapi harus, yang pertama kali mengatakan itu harus Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah yang mengatakan ini kiasan, saudara-saudara, kita ikuti beliau. Beliau nggak pernah ngomong begitu. Ya, beliau nggak pernah mengatakan di hadapan para sahabat. Kan beliau puluhan kali, ratusan kali baca ayat itu. Ya, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku akan hentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku, aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Ini kan diucapkan oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak mengatakan ini semua kiasannya, enggak. Jadi betul-betul tangan, betul-betul wajah, tapi sekali lagi tentu enggak ada mirip-miripnya. Bentuknya, warnanya, indahnya, besarannya dan seterusnya nggak ada mirip-miripnya. Ya, maka mengatakan kalau Allah punya tangan, punya wajah sama dengan kita dong. Ini kalimat yang sangat bodoh, jahil. Ya. Bolehkah bekerja keras agar mendapatkan harta yang banyak? Tentu boleh. Boleh sekali. Setelah mendapatkan harta yang banyak, maka tentu pertama kali zakat. Setelah itu bantu fakir miskin yang kelaparan, bangun masjid, pesantren dan seterusnya. Tentu ini bagus sekali. Ya. Yang tercela betul-betul tujuannya adalah menumpuk-numpuk harta. Betul-betul tujuannya adalah memperbanyak perusahaan di mana-mana. Itu tujuannya. Itu yang tercela. Satu lagi yang terakhir, yaqbalullahu taubata man taba minas sifatil madmumati. Allah menerima taubat orang yang bertaubat dari sifat tercela.
Nah, dari sini kita tidak boleh mengatakan ini sudah watak saya, ini sudah karakter saya, ini sudah sifat saya dari kecil. Nggak boleh, nggak boleh, karena pasti bisa dirubah. Kita nggak boleh putus asa. Allah sudah ciptakan saya orangnya begini, temperamen. Allah sudah ciptakan saya dari kecil orangnya penakut, orangnya nggak sabaran. Nggak boleh. Bisa dirubah. Gitu. Antum lihat antara Abu Bakar dengan Umar. Sama antum tahu ya, bagaimana Umar yang hobinya berantem, hobinya perang. Sementara Abu Bakar sangat tidak, jangankan berantem, membunuh, istilahnya mencubit orang lain saja nggak tega. Ya, tapi dua orang ini berbalik beberapa minggu setelah Nabi wafat. Ya, kata Umar, jangan, mereka kan muslim, masuk kita bunuhi, masuk kita perangi. Kata Abu Bakar, gak perangi. Gitu. Walaupun kayu arak, di riwayat lain walaupun anak kambing, mereka biasa serahkan zakat berupa anak kambing kepada Nabi, kok sekarang nggak mau serahkan kepadaku, perangi, bunuh. Berbalik. Umar yang apa istilahnya, istilah kasarnya berangasan gitu ya, hobinya perang, justru jangan, mereka kan sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk kita perangi. Kata Abu Bakar, perangi. Dan akhirnya Umar mengaku bahwa keputusan Abu Bakar adalah yang benar, pendapatku salah. Nah, ini dia. Berarti yang berangasan ditahan oleh Islam, yang takut-takut dirangsang oleh Islam untuk berani, akhirnya menjadi tengah-tengah. Gitu ya. Nah, maka sekali lagi tidak boleh kita pasrah dengan sifat, karakter, bawaan bayi, ya, hilangkan itu. Bahwa cenderung ke situ ada, betul, tapi harus kita lawan. Dari kecil udah kelihatan bakhilnya, asal punya makanan apa-apa diumpetin, dari kecil udah kelihatan ya. Sementara adiknya kebalikan, dari kecil sudah kelihatan dermawannya, asal punya apa-apa makanan kasih, cari temennya dikasih. Itu kan bawaan dari kecil ya. Bagaimana yang bawaannya bakhil? Harus dilawan, harus dilawan. Bahwa bakhil tidak baik, harus gemar sodako dan seterusnya dan seterusnya. Ya, begitu juga yang penakut dan pemberani. Semuanya adalah dengan dalil. Semuanya akan diperbaiki dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah pekan depan hadis terakhir ya. Setelah itu kita masuk bab baru, bab ketiga, bab sabar. Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Sistem pembayaran secara kredit itu haram atau tidak? Tidak, bukan kreditnya yang haram ya. Antum punya motor, ande beli berapa bang? 7 juta. Saya nggak punya nih, kalau saya bayar 5 kali ya. Oh ya deh. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ya, antum punya mobil mau dijual 100 juta, saya nggak punya uang cash, saya bisanya 10 juta, 10 juta, 10 juta tiap bulan, berarti 10 bulan lunas. Bolehkah? Boleh. Mana letak halal, letak haramnya di mana? Mau sama mau, suka sama suka.
Ya, nah, itu pernah dilakukan oleh Aisyah. Aisyah membeli budak bernama Barirah, itu dicicil, tidak kontan, entah berapa kali. Dan sunnah bagi yang nyicil, jangan ngelihat bulan, jangan ngelihat tanggal 1 atau tanggal 2. Walaupun baru tanggal 20 tapi ada duit, ya cicil. Besoknya dapat rezeki lagi tanggal 25, ya cicil. Nah, itu sunnah. Jangan ditunda-tunda gitu. Itu tercela. Karena ada 5 hal yang harus kita segerakan: berbuka puasa, menikahkan anak, termasuk membayar hutang. Ya, sudah 2 bulan nggak nyicil-nyicil karena memang nggak punya, ya sabar. Nggak boleh didenda, nggak boleh dinaikkan. Nah, itu riba kalau dinaikkan. Ini kan udah 3 bulan denda ya, 3 juta, nggak boleh, haram. Itu riba. Gitu. Jadi kalau dicicil 10 juta, 10 juta dan akhirnya lunas, boleh. Ya nggak boleh? Ya nggak boleh? Nah, karena dicicil maka ada bunganya nih, ada ribanya nih. Nah, itu yang haram. Ya, itu yang haram. Nah, sekarang menjadi haram itu karena ditalangi duluan sama bank, leasing. Jadi haramnya di situ. Kalau cuman penjual dan pembeli nggak ada masalah. Antum bangun apartemen, saya beli 1 ruangan, 2 ruangan atau 1 lantai, cicil ke antum, nggak masalah. Mau di luaran harga 1 miliar, antum jual 3 miliar, ya terserah antum kan, orang barang-barang antum. Nah, saya berhak menawar, jangan 3 miliar dong, 2,5, boleh. Yang jadi haram ini ditalangin dulu oleh pihak bank. Nah, nanti bayarnya ke bank. Bayarnya mana langinya beda tentunya. Nah, itu haramnya di situ. Ya. Seandainya bank-bank syariah itu atau bank-bank secara umum bangun apartemen, bangun perumahan, itu bagus sekali. Insya Allah nggak ada riba. Ya. Nah, sayang regulasi di negeri kita ini nggak boleh. Perbankan, bank punya sektor real. Padahal apa salahnya, dan itu bagus sekali. Ya. Bank BNI bikin perumahan, dijual ke kita bayarnya nyicil, apa salahnya? Nah, sayang bank ini cuman membiayai doang. Gitu. Atau kalau memang dia nggak punya SDM-nya, belilah ya. Ini perumahan ini dibeli oleh bank, udah punya bank kan? Nah, oleh bank dijual ke kita. Terserah kita, terserah bank berapa harganya, kita boleh nawar. Gitu. Nah, ini cuman nalangin. Ya. Jadi kan jadi ada 3 pihak, itu yang bikin orang. Kecuali nalanginnya itu baik. Ya, saya seperti tadi ya, antum punya motor mau dijual 7 juta, saya nggak punya uang segitu, ditalangin sama si fulan. Ya, nih 7 juta. Nah, saya nyicil ke fulan. Berapa? 7 juta juga. Kalau 8 juta ya haram, jadi riba. Ya. Nah, kecuali dibeli dulu oleh si fulan. Setelah motor itu punya fulan, saya beli. Akadnya beda-beda, jangan satu akad. Paham ya? Allahu. Ada lagi? Silakan. Pilihan
antara orang yang mau bersedekah dengan panitia. Itu lebih memilih yang mana? Jadi contohnya ini, panitia punya proyek madrasah sama punya proyek masjid. Nah, ini orang yang mau sedekah itu milih, saya pilih sedekah ke masjid untuk pembangunan masjid, kata. Tapi panitia mengharapkan yang lebih mendesak bikin madrasah. Ya, kalau yang mau sedekah itu tetap semata inginnya untuk sedekah ke pembangunan masjid, itu kira-kira tercela enggak? Yang sedekah Ya. tercela sampai dosa, insya Allah enggak, ya. Tetapi ya harus melihat kenyataan. Ya, masjid sudah megah, sudah bagus, nggak perlu lagi miliaran. Paling perlu bayar listrik tiap bulan, gaji marbot paling berapa. Dia sodako, taruhlah 2 miliar, nggak mau, pokoknya untuk kepentingan masjid. Ya memang hak dia, memang hak dia. Sementara sebelah sana ada sekolahan, anak-anak yang harus belajar, butuh lokal segala macam. Mungkin dia belum sampai ilmu bahwa justru ini luar biasa. Kan manfaatnya jelas. Anak-anak belajar, nanti hafal Al-Quran, sekian juz, ada yang 30 juz, pahalanya mengalir ke dia. Barangkali panitia memberikan pengertian kepada si penyumbang ini. Ini masjid sudah jadi 100%, sementara madrasah sedang butuh-butuhnya dana. Alangkah baiknya Bapak begini, kasih dalilnya begini. Mudah-mudahan, karena kan beliau insya Allah pingin pahala. Ya kan, insya Allah ya. Dengan uang yang beliau siapkan itu, insya Allah beliau ingin pahala. Ini pahala yang luar biasa. Sedang bangun madrasah, sedang bangun gedung untuk anak-anak menghafal Al-Quran. Gitu. Tapi kalau ngotot ya tetap panitia harus amanah, nggak boleh dialihkan. Wallahu a'lam. Ya. Kalau beli properti dari hasil lelangan bank, kan dia tertarik, tidak lagi bayar, ya bank menjual. Kita nggak bahas masalah syiar ya. Kalau tentang syiar ya, seolah kita mendukung bank, syiar dan seterusnya. Kita ngelihat akadnya saja. Taruhlah bukan bank ya. Taruhlah si A dan si B jual beli secara haram. Taruhlah ya, secara haram. Si A nggak mampu bayar ke si B. Si A nggak mampu bayar ke si B. Maka si B melelang barang tersebut ke kita. Bolehkah kita ikut lelang, ikut beli? Insya Allah boleh. Kan si A dan si B akadnya haram itu sudah lewat. Sudah lewat kan? Sudah selesai. Gitu. Ya nggak berbeda dengan orang yang berzina lalu hamil. Ada seorang bidan nolongin hamil ini mau melahirkan. Haramkah si bidan ini? Ya tentu tidak, walaupun itu hasil zina. Kan zinanya sudah lewat. Ketika sebelum berzina si bidan ini ngasih fasilitas kamar misalnya, jelas itu berdosa. Ini zinanya sudah lewat, si bidannya ini nolong wanita yang hamil hasil zina, insya Allah tidak berdosa. Kira-kira yang antum tanyakan seperti itu. Jadi akad ribanya kan sudah lewat. Sekarang ada barang nih milik siapa kan bukan urusan kita. Mau milik bank, mau milik pendeta, pastor, ini ada barang dan dilelang. Lelang dalam Islam kan boleh. Lelang dalam Islam halal. Ya. Mengambil dalil dari 3 orang
yang melamar seorang wanita. Ini berbarengan 3 orang ini, ya. Muawiyah, kemudian Abu Jaham, ini melamar wanita yang sama, dan semuanya tahu, ya. Nah, kata Nabi, pilih Usamah saja, gitu. Loh, bukankah Nabi melarang laki-laki melamar wanita yang sudah dilamar laki-laki lain, menawar sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain? Nah, jawabnya, kalau sudah ijab qabul, kalau sudah diterima, gitu. Nah, si Zainab ini, wanita ini yang dilamar oleh 3 laki-laki ini, belum ada jawaban, ya, maka boleh. Yang tidak boleh ketika ada seorang wanita dilamar fulan, sudah diterima lamarannya, kita masuk. Mentang-mentang kita lebih ganteng, lebih kaya, pejabat, besar kemungkinan fulanah akan milih kita. Nah, ini tidak boleh, karena sudah ada jawaban. Kalau belum ada jawaban, boleh. Begitu juga jual beli. Ada mobil satu, datang orang, saya berani 50 juta. Kita masuk lagi, saya berani 55, saya berani 60, gitu. Cuman kalau yang punya mobil itu sudah mengiyakan, ya silakan 55 juta, kita nggak boleh masuk lagi. Batalkan, saya berani 70 juta, nggak boleh. Itu maksud sabda Nabi itu. Karena memang ada prakteknya 3 sahabat tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.